Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Hafiz dengan 3 digit NIM akhir 071. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum sistem pengendali elektrik modul ke-8, yaitu kontrol motor DC dan interface QT dengan program AI. Yang pertama ada editor AI. Editor AI adalah perangkat lunak pengolah kode atau teks yang dilengkapi kecerdasan buatan guna untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat dan akurat. Yang mana editor ini mampu memberikan saran kode otomatis, melengkapi sintaks, mendeteksi kesalahan, hingga menjelaskan atau menghasilkan potongan kode berdasarkan perintah pengguna. Sehingga dengan adanya AI, proses menulis, memperbaiki, dan memahami kode menjadi lebih efisien. Kedua ada platform I/O. Platform I/O adalah alat pengembangan profesional untuk sistem tertanam atau embedded system yang berfungsi sebagai IDE, lintas platform untuk microcontroller. Mendukung banyak board seperti Arduino dan ESP32. Dan framework menawarkan manajemen library serta konfigurasi board yang efisien, sering diintegrasikan ke dalam editor seperti Visual Visual Studio Code. Sementara itu, platform IoT merujuk pada sistem perangkat lunak untuk mengelola perangkat IoT, mengumpulkan, menganalisis data, dan menghubungkan perangkat dengan aplikasi backend. Selanjutnya ada instalasi editor AI dan platform I/O. Instalasi platform I/O dengan Python juga memerlukan Python karena platform I/O berbasis Python, yang mana langkah awalnya adalah memasang Python terlebih dahulu, kemudian membuka terminal atau command prompt dan menjalankan perintah instalasi platform I/O menggunakan PIP. Kemudian setelah proses instalasi selesai, maka platform I/O dapat dijalankan melalui terminal atau diintegrasikan dengan Visual Studio Code. Selain itu, Python juga berfungsi penting dalam menjalankan toolchain, manajemen library, serta proses build dan upload program ke microcontroller. Sehingga dengan Python yang sudah terpasang dengan benar, maka platform I/O dapat bekerja secara stabil dan efisien untuk pengembangan sistem tertanam. Kemudian selanjutnya ada instalasi kursor sebagai editor AI, dimulai dengan mengunduh aplikasi kursor dari situs resminya, kemudian menjalankan file instalasi seperti aplikasi biasa. Setelah selesai, maka kursor dapat langsung digunakan tanpa konfigurasi yang rumit dan untuk pemrograman Python. Pengguna hanya perlu memastikan Python sudah terpasang di komputer agar kode dapat dijalankan dan diuji. Sehingga dengan kursor, proses belajar dan pengembangan program Python menjadi lebih efisien karena editor ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menulis kode, tetapi juga sebagai asisten yang membantu memahami dan menyelesaikan masalah programnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan program ini dari eh, AI yang kita prompt. Jadi pertama, setelah kita menginstal editor AI dan platform IO-nya, ini kita menggunakan Python. Di sini sudah ada prompt-nya. Untuk nge-prompt kita klik di bagian sini. Kemudian kita prompt untuk membuat program sederhana untuk menjalankan motor DC dengan ditambahkan menggunakan GUI sebagai PWM kontrolnya. Jadi ini saat kondisi frekuensi diatur ke minimal ke minus atau negatif, maka motor akan berputar mundur
Kemudian saat frekuensi diatur ke positif, maka motor akan berputar maju ke searah jarum jam. Semakin besar frekuensi juga mempengaruhi kecepatan putaran motor.